Bahasa Indonesia, Inggris, Spanyol, atau bahasa alien yang cuma kamu ngerti, Next.js bisa ngomong semuanya. Dan cuma butuh beberapa menit saja untuk membuat Next.js multibahasa pakai Next.intl. Hari ini kita bakal bikin Next.js ngobrol dalam 2 bahasa, tanpa bikin otakmu error. Pertama kita bakal install package-nya terlebih dahulu yaitu Next.intl. Lalu kita siapin file bahasa berupa .json. Ini seperti kamus kecil buat Next.js. Simpel saja, satu file per bahasa, struktur bebas asal konsisten. Kalau kamu mau nambah bahasa alien ya silahkan. Ada 2 aliran di Next.intl, yang pertama ribet pakai routing, dan yang santai non-routing. Kita bakal mulai dari yang santai terlebih dahulu. Pertama kita bakal bikin folder i18n berisi request.ts. Di sini gue bakal hardcode in dulu biar gampang. Nantinya kita bakal ambil dari cookies atau header, atau bahkan menerawang batin user. Selanjutnya kita bakal update nextconfig.ts, kemudian menambahkan dynamic property lang pada HTML, serta membungkus children dengan provider dari Next.intl. Setelah semua siap, kita pakai function bawaan Next.intl untuk baca teks dari kamus JSON yang udah kita buat tadi. Parameternya berupa key dari kamus tersebut. Dan boom, Next.js sudah langsung bisa ngerti bahasa yang kita set, otomatis tanpa bikin repot. Sekarang kita bakal bikin toggle 2 bahasa. Kita bakal pakai cookies untuk nyimpen pilihan bahasanya. Pertama kita bakal bikin serve actionnya terlebih dahulu, namanya bebas. Sini gue bakal pakai langAction.ts. Kemudian kasih use server karena ini adalah server action. Kemudian bikin async function untuk nyimpen config bahasa di cookie. Balik lagi ke request.ts, ambil lokal dari cookie. Sekarang kita bakal bikin tombol yang saat di on click panggil server ke action tadi. Dan boom, sekarang kita punya multiple bahasa yang bisa ganti secara real time. Terakhir kita bakal bikin lebih modular, kita bakal pisahkan file kamus per halaman. Kita nggak mungkin naruh semua teks di satu file raksasa. Untuk gabungin beberapa file JSON tadi jadi satu, di request.ts kita bikin array namespace berisi semua file itu, lalu combine kayak gini. Untuk multiple bahasa di API, server action, ataupun server komponen, kita bisa pakai gunakan function bawaan Next.intl berupa get translation. Kalau tadi jalur santainya, kita bakal langsung masuk ke jalur routing. Ini kayak versi formalnya Next.intl, setiap bahasa itu punya alamat kelas tersendiri, misal /in untuk bahasa Inggris, /id untuk bahasa Indonesia. Keuntungannya adalah mesin pencari itu sangat suka dan juga gampang sekali untuk dibagi linknya. Pertama kita bakal definisikan routing terlebih dahulu di file routing.ts serta membuat file navigation.ts untuk mengganti fungsi bawaan navigasi Next.js. Kemudian kita bakal update middleware buat menghandle local default. Jadi kalau user masuk tanpa /in atau /id di URL, kita bakal otomatis arahkan dia ke bahasa default. Selanjutnya kita bakal ganti beberapa code di request.ts seperti pengambilan bahasa dari path URL. Struktur foldernya juga berbeda, kita bakal bikin folder lokal di app. Semua halaman taruh di dalam situ, jadi setiap bahasa bakal punya versinya sendiri. Tapi sebenarnya semua arah ke command yang sama, cuma ganti kamusnya aja. Lalu di layout kita bakal memperbarui code-nya. Kalau misalnya user ganti bahasa yang nggak ada, ya bakal dikasih halaman not found. Dan kalau user mau switch bahasa, kita bisa pakai link langsung ke /id atau /in atau bikin tombol yang ganti URL-nya sekalian. Yang jelas routing mode ini perubahan bahasanya selalu kelihatan di URL. Jadi kalau kamu kirim link, penerimanya bakal langsung dapat bahasa yang sama. Jadi itu dia Next.intl, bisa jalan tanpa routing, pakai routing di API, server action, bahkan di server komponen. Sekarang Next.js lu udah bisa ngomong lebih banyak bahasa dari Google Translate tahun 2008.